Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di pembelajaran seni budaya. Kali ini kita akan membahas terkait dengan presentasi seni budaya, yaitu materinya tentang menggambar ilustrasi. Nah, kita akan membahas bab kedua ini tentang menggambar ilustrasi. Waktu di bab pertama kita membahas terkait dengan menggambar model. Yang selanjutnya pembelajaran kedua atau bab kedua tentang menggambar ilustrasi. Mari simak paparan yang akan kita bahas pada pagi ini. Baik, bisa dilihat di sini aku buatkan tentang menggambar ilustrasi ini. Ada dua cara, yaitu di teknik digital dan juga teknik manual. Di teknik digital yang perlu dipersiapkan yaitu peralatan, terus tekniknya seperti apa, lalu karakter. Nah, di teknik manual, alat dan bahan menggambar ilustrasi, konsepnya, terus unsur utama gambar ilustrasi, lalu bagaimana langkah-langkah menggambar ilustrasi, dan juga gaya gambar ilustrasi. Nah, itulah peta konsep terkait dengan paparan pembahasan yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Mudah-mudahan dengan durasi yang singkat ini semua bisa kita bahas, baik itu melalui menggambar ilustrasi tentang teknik digital maupun teknik manual. Baik, kita bahas tentang gambar ilustrasi. Kita akan membahas tentang konsep menggambar ilustrasi. Nah, kita bahas apa sih itu ilustrasi, lalu bagian-bagian yang ada di gambar ilustrasi itu seperti apa. Simak paparannya sebagai berikut. Nah, kata ilustrasi bermaksud memberikan gambaran tentang peristiwa atau keadaan yang bukan sebenarnya. Kata ilustrasi berasal dari bahasa Latin, yaitu illustrare, yang berarti menjelaskan. Silakan kalian bisa baca. Adapun pengertian lain dari ilustrasi, yaitu pengertian bisa kalian bisa baca. Namun Bapak hanya ke intinya saja, bahwa ilustrasi itu diartikan sebagai kegiatan mengekspresikan gagasan yang dituangkan pada media dua dimensi yang bertujuan untuk memberikan penjelasan. Itulah kata ilustrasi. Selanjutnya kita bahas tentang tujuan dalam pembuatan gambar ilustrasi. Adapun tujuannya yaitu untuk menerangkan atau menghiasi suatu cerita, tulisan, puisi, atau informasi tertulis lainnya. Diharapkan dengan bantuan visual, tulisan tersebut bisa lebih mudah dicerna dan juga bisa lebih mudah dipahami. Adapun tujuan lain dari gambar ilustrasi ini menurut Arifin dan Kusrianto 2009, ilustrasi bertujuan memperjelas pesan atau informasi yang disampaikan. Ilustrasi bertujuan memberi variasi bahan ajar sehingga lebih menarik, memotivasi, komunikatif, dan juga dapat memudahkan pembaca memahami pesan. Ilustrasi bertujuan memudahkan pembaca untuk mengingat konsep dan juga gagasan yang disampaikan melalui ilustrasi. Nah, itu tujuan gambar ilustrasi menurut Arifin dan Kusrianto. Next, berikutnya kita ke fungsi ilustrasi. Fungsi ilustrasi ada dua, yaitu fungsi deskriptif dan fungsi ekspresif. Yaitu fungsi deskriptif menggantikan uraian mengenai suatu secara verbal dan naratif dengan menggunakan kalimat panjang. Ilustrasi dapat dimanfaatkan untuk melukiskan sehingga dapat lebih cepat dan lebih mudah dipahami. Fungsi ekspresif yaitu memperlihatkan dan menyatakan suatu gagasan
perasaan, maksud, situasi. Fungsi lainnya yaitu akan menarik perhatian orang, memudahkan untuk memahami suatu keterangan atau penjelasan sebuah tulisan, sebagai sarana dalam mengungkapkan pengalaman terhadap suatu kejadian yang diekspresikan dalam sebuah gambar, memberikan gambaran yang singkat terkait isi sebuah tulisan ataupun cerita yang disampaikan, membuat semakin indah sebuah tampilan. Nah, ini fungsi lain dari gambar ilustrasi. Ada 5 fungsi kait dengan gambar ilustrasi. Kita ke materi berikutnya, yaitu tentang jenis-jenis gambar ilustrasi. Adapun jenis gambar ilustrasi yaitu ada manual, digital, dan digital picture, digital photography atau image picture. Nah, ini dalam jenis-jenis ilustrasi yang sering kita lakukan, yaitu tentang jenis manual maupun digital, terutama digitalnya tentang digital fotografi atau pixel. Nah, dalam jenis gambar ilustrasi ini yang sering dibuat yaitu gambar realis, karikatur, dan juga kartun. Kalau gambar realis, gambar yang berusaha menampilkan objek suatu karya sebagaimana tampil dalam kehidupan sehari-hari tanpa tambahan embel-embel atau interpretasi tertentu. Karikatur berasal dari bahasa Italia caricare, yang artinya menambahkan isi atau menambahkan muatan secara berlebihan. Bisa kalian baca sendiri terkait dengan jenis gambar ilustrasi. Kita next ke berikutnya saja. Kita ke alat dan bahan dalam menggambar ilustrasi. Bapak akan tayangkan alat-alat dan bahan terkait dengan yang namanya gambar ilustrasi. Nah, ini dia contoh beberapa alat yang digunakan dalam menggambar. Ini ada kuas ya. Jenis kuas ini modelnya ya macam-macam. Ada kuas yang oval, meruncing, gepeng. Semua itu digunakan sesuai dengan kebutuhan ya. Tergantung kita bahan untuk yang misalkan agak sulit seperti apa. Nah, ini jenis-jenis kuas ya. Jadi jenis kuas ini banyak, kalian bisa lihat sendiri satu persatu untuk yang gepeng atau yang runcing itu seperti apa. Nah, selain ada kuas, juga kita bisa mempergunakan ada cat minyak atau rapido. Cat minyak itu bahan yang digunakan untuk mewarnai gambar, umumnya digunakan pada kanvas ataupun rapido, yaitu suatu alat gambar yang dapat dipakai untuk membuat garis panjang dengan tinta yang tidak terputus. Ini alat tambahan terkait dalam pembuatan gambar ilustrasi. Lalu juga ada yang namanya pensil atau konte. Jenis pensil yang sering digunakan untuk pembuatan, ini ada pensil HB ukuran 1 meter. Nah, lalu berikutnya ada cat air ini ya. Bahan ini sering disebut dengan cat transparan, sehingga dibutuhkan media gambar berupa kertas yang dapat menyerap air. Nah, itulah beberapa peralatan dalam menggambar ilustrasi. Next, kita ke materi berikutnya. Berikutnya yaitu kita akan membahas tentang objek gambar ilustrasi. Nah, dalam objek ini
ada beberapa yang akan kita bahas. Objek yang pertama yaitu tentang manusia. Nah, dalam menggambar objek berupa manusia dibutuhkan informasi yang lengkap, baik mengenai letak kepala terhadap badan. Lalu juga ada binatang. Menggambar binatang pada prinsipnya hampir sama dengan menggambar manusia, yaitu menggambar dengan tetap memperhatikan proporsi dan anatominya. Ini dalam proporsi itu perbandingan perbagian atau bagian dengan keseluruhan. Kalau anatomi ini antara kecil struktur tulang ya, tulang orang dewasa ataupun tulang anak kecil kalau binatang. Lalu berikutnya ada yang namanya tumbuh-tumbuhan. Jika diperhatikan dengan seksama, bentuk dasarnya adalah geometris dan non geometris. Umumnya karakter tumbuhan digunakan untuk latar pelengkap dan menjelas dari suasana yang diinginkan, baik tema yang tokohnya manusia maupun binatang. Cara tampilan tumbuhan harus digambarkan lebih realis sehingga dapat diamati dan diketahui secara lebih jelas. Kita materi berikutnya yaitu tentang menggambar ilustrasi. Nah, ini dia menggambar ilustrasi yang harus kita pelajari benar-benar terkait dengan bagaimana cara menggambar ilustrasi itu. Baik, adapun langkah-langkah menggambar ilustrasi. Dalam proses menggambar ilustrasi terdapat langkah yang harus dilakukan agar menghasilkan gambar yang diharapkan. Pertama, gagasan bersumber dari bahan yang akan diilustrasikan. Setelah ada gagasan, menentukan adegan yang akan digambar, baik tokoh maupun suasananya. Sketsa, proses menggambar yang paling awal adalah menyeket atau membuat rancangan gambar atau disebut dengan sketsa dengan pensil. Gagasan yang dituangkan bersamaan dengan proses membuat sketsa diawali dengan membuat coretan letak objek yang digambar dan gerak yang terjadi. Setelah itu menyatukan semua unsur gambar yang direncanakan. Itu langkah dalam gambar ilustrasi. Nah, dalam pewarnaan, setelah skets selesai, gambar dapat diwarnai. Pewarnaan dalam menggambar ilustrasi dapat dilaksanakan dua corak, itu corak realis dan corak bukan realis, ekspresionisme, impresionisme, abstrak, dan lain-lain. Pewarnaan corak realis harus sesuai dengan keadaan nyata, sedangkan pewarnaan corak bukan realis lebih bebas atau corak terikat oleh warna aslinya. Terkait dengan ekspresionisme, impresionisme, abstrak, yaitu ada di seni lukis kemarin yang kita bahas di PDD pertama. Baik, next lanjut ke tahap berikutnya, yaitu kita akan menggambar tentang menggambar digital. Kalau tadi menggambar manual, sekarang digital. Terkait dengan gambar digital, kalian bisa lihat sendiri, bisa memperhatikan, bisa membaca. Bapak kasih waktu kalian untuk menyimak terkait dengan menggambar digital, apa saja berkasnya, apa saja yang harus dipersiapkan, alat-alatnya seperti apa. Simak terus video ini sampai dengan selesai terkait dengan menggambar digital. You can get some.
mewarnai gambar menggunakan aplikasi ya. Bisa baca sendiri. Yang selanjutnya aplikasi perangkat lunak Adobe Illustrator CS6. Nah, itulah tentang langkah-langkah pembuatan gambar ilustrasi melalui digital ya. Ada tadi langkah dalam pembuatan manual, juga kita melihat tentang digital ya. Setelah kalian menyimak dan memperhatikan, nanti ada tugas dari Bapak terkait dengan gambar ilustrasi. Demikian pertemuan yang singkat ini, mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.